Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan soleha. Hello, good morning. How are you today? Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan Miss Intan melalui channel Mit Nuri 2 dalam pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman 4 Istanbul, hari ini kita akan belajar matematika bab 1 mengenai pecahan part 1. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan dua bilangan yang berbeda. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B. Dengan A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, terdapat pertanyaan, berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Berdasarkan gambar, terdapat 10 buku dengan warna yang berbeda. 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna coklat. Sedangkan total buku seluruhnya adalah 10 buku. Nah, pecahan untuk menyatakan bagian dari buku kuning dari seluruh buku adalah 2 dari 10 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 2 per 10. Jadi, bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku adalah 2 per 10. Kemudian, perhatikan gambar yang kedua. Berapa bagian tongkat yang dicat warna merah? Berdasarkan gambar, warna cat pada tongkat ada 2 warna yang berbeda dengan bagian yang sama besar. Bagian pertama berwarna merah, sedangkan bagian yang kedua berwarna putih. Pecahan yang menyatakan bagian tongkat yang berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1 per 2. Jadi, bagian tongkat yang dicat berwarna merah adalah 1 dari 2 bagian atau 1 per 2. Kemudian, perhatikan gambar yang ketiga. Sebuah apel dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika 1 bagian buah sudah dimakan, maka tersisa 3 bagian. Berapa bagian sisa buah apel yang belum dimakan? Pecahan untuk menyatakan sisa buah apel yang belum dimakan adalah
3 dari 4 bagian yang sama besar. Pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 3/4. Jadi bagian sisa buah apel yang belum dimakan adalah 3 dari 4 bagian yang sama besar, atau 3/4. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Gambar yang pertama, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 4/6, yaitu 4 dari jumlah kotak yang diarsir, 1, 2, 3, 4. Kemudian 6 dari jumlah kotak seluruhnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4/6. Jadi gambar yang pertama itu adalah 4/6. Kemudian gambar yang kedua, bentuk pecahan pada gambar tersebut adalah 3/8. 3 dari jumlah kotak yang diarsir, 1, 2, 3. Dan 8 dari jumlah kotak seluruhnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi gambar yang kedua merupakan bentuk pecahan 3/8. Jadi teman-teman, gambar yang pertama menunjukkan pecahan 4/6 dan gambar yang kedua menunjukkan pecahan 3/8. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Apakah teman-teman tahu apa itu pecahan senilai? Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai sama. Pecahan senilai juga dapat disebut pecahan ekivalen. Yuk teman-teman, mari kita simak contoh berikut. Perhatikan gambar berikut. Gambar pizza yang pertama dinamakan pizza A dan gambar pizza yang kedua dinamakan pizza B. Benny membeli 2 pizza dengan ukuran yang sama besar. Pizza A dipotong menjadi 10 bagian dan pizza B dipotong menjadi 2 bagian. Kemudian Benny memakan pizza A sebanyak 5 potong dan pizza B sebanyak 1 potong. Bantulah Benny untuk menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Ayo teman-teman, mari sama-sama kita bantu Benny dalam menulis bentuk pecahan dari bagian pizza A dan B yang belum dimakan. Nah, pizza tersebut dapat digambar sebagai berikut. Pizza A dan pizza B. Nah, ini gambarnya. Nah, pizza A yang belum dimakan Benny ada 5 dari 10 bagian. 5 dari 10 bagian. Bentuk pecahannya menjadi 5/10. Kemudian pizza A yang belum dimakan Benny adalah 1 dari 2 bagian. Jadi dapat ditulis dalam bentuk pecahan 1/2.
Lalu, bagaimana besar kedua bagian lingkaran yang diarsir? Dan apakah pecahan 5/10 sama dengan 1/2? Nah, apakah nilai dari kedua pecahan tersebut sama? Jawabannya adalah iya. Pecahan 5/10 sama dengan 1/2. Dan dapat kita simpulkan bahwa pecahan 5/10 senilai dengan pecahan 1/2. Oke, teman-teman, sekarang perhatikan contoh berikut. Berikut adalah contoh menentukan pecahan senilai. Di sini ada pecahan 1/3. Nah, kita akan mencari pecahan senilai dari 1/3. Sama dengan titik-titik-titik, sama dengan titik-titik-titik, sama dengan titik-titik-titik. Kita akan mencari 3 pecahan yang senilai dari 1/3. Nah, untuk mencari pecahan senilai, kita dapat kalikan dengan angka yang sama untuk mencari pecahan senilai tersebut. Nah, kita akan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, contohnya sebagai berikut. Sama dengan 1/3 dikali, nah kita dapat kalikannya dengan 2/2. 1 dikali 2 sama dengan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi 2/6. Kemudian yang kedua, 1/3 dikali, karena sudah tadi 2/2, sekarang kita kali 3/3. Dikali 3/3. 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Jadi 3/9. Kemudian pecahan yang ketiga, 1/3 dikali 4/4 sama dengan 1 dikali 4 sama dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 4/12. Jadi 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 sama dengan 4/12. Nah, jadi pecahan senilai dari 1/3 adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Contoh yang kedua, 3/4 sama dengan titik-titik-titik sama dengan titik-titik-titik sama dengan titik-titik-titik. Oke, mari kita sama-sama cari pecahan senilai dari 3/4. 3/4 dikali 2/2 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 6/8. Kemudian yang kedua, 3/4 dikali 3/3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12. Jadi 9/12. Kemudian pecahan yang ketiga, 3/4 dikali 4/4 sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Jadi 12/16. 3/4 sama dengan 6/8. Sama dengan 9/12. Sama dengan 12/16. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan.
Cara menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan prima. Misalnya 2, 3, 5, dan seterusnya. Sehingga tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan prima yang lain. Langkah-langkah menyederhanakan pecahan adalah sebagai berikut. Langkah pertama, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 2, sehingga hasil baginya adalah bilangan asli. Ulangi jika memungkinkan. Kemudian langkah yang kedua, jika langkah 1 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 3. Kemudian, langkah yang ketiga, jika langkah 1 dan 2 tidak memungkinkan, bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan 5. Perhatikan contoh berikut. 2/4 kita dapat sederhanakan. 2/4 kita bagi 2/2. Sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1 dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 1/2. Kemudian contoh yang kedua, kita sederhanakan pecahan 10/20. Nah, 10/20 kita bagi 2/2. Sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, 5 dan 10 masih dapat kita bagi lagi. Kita bagi 2 tidak bisa. Kita bagi 3 tidak bisa. Nah, maka kita bagi 5. 5/10 dibagi 5/5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Dan 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, pecahan sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Kemudian, contoh yang ketiga, sederhanakan pecahan 9/27. 9 dibagi 2 tidak bisa, kemudian kita bagi 3. 9/27 kita bagi 3/3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, 3/9 masih bisa dibagi lagi. 3/9 dibagi 3/3. 3 dibagi 3 sama dengan 1, dan 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi 1/3. Nah, 1/3 sudah tidak dapat dibagi lagi ya teman-teman. Jadi bentuk pecahan yang paling sederhana dari 9/27 adalah 1/3. Selanjutnya, kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, kita akan menggunakan tanda-tanda berikut. Nah, ini adalah lebih kecil atau kurang dari. Nah, ini adalah tanda lebih besar atau lebih dari. Dan yang ini adalah sama dengan. Nah, teman-teman, tanda-tanda ini dapat digunakan untuk membandingkan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Sebuah pizza dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Potongan ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/2. Kemudian, jika pizza tersebut kita potong menjadi 4 bagian yang sama besar, maka potongan kedua ini bisa kita sebut dengan pecahan 1/4. Nah, kemudian kita perhatikan.
potongan 1/2 dengan 1/4. Manakah yang lebih besar? Nah, sekarang kita lihat nih. Nah, ini potongan yang 1/2. Kemudian yang ini adalah potongan 1/4. Manakah yang lebih besar, teman-teman? Jawabannya adalah yang lebih besar adalah 1/2. Karena pada gambar terlihat 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, jadi 1/2 lebih besar dari 1/4. Sekarang teman-teman perhatikan contoh berikut. 1/3 titik 2/3 sama dengan. Nah, untuk membandingkannya kita dapat perhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, kita bisa langsung bandingkan dengan membandingkan pembilangnya. Nah, di sini penyebutnya sama ya, 3 dan 3. Nah, pembilang dari pecahan 1 adalah 1 dan pembilang dari pecahan yang kedua adalah 2. Nah, 1 dan 2 lebih besar yang mana? Lebih besar 2 ya, teman-teman. Jadi 1 lebih kecil dari 2. Jadi 1/3 lebih kecil dari 2/3. Kemudian kita perhatikan contoh yang kedua. 4/5 titik 2/5. Nah, di sini penyebutnya juga sama, yaitu 5. Pembilang dari pecahan yang pertama adalah 4 dan pembilang dari pecahan yang kedua adalah 2. 4 dan 2 lebih besar mana, teman-teman? Lebih besar 4 ya, jadi 4 lebih besar dari 2. 4/5 lebih besar dari 2/5. Kemudian contoh yang ketiga, 2/7 titik 3/4. Nah, di sini penyebutnya berbeda. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita dapat kalikan silang antara pembilang pecahan yang pertama dengan penyebut pecahan yang kedua. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita kalikan pembilang pecahan yang kedua dengan penyebut pecahan yang pertama. 3 dikali 7 sama dengan 21. Nah, sehingga kita dapat bandingkan antara 8 dan 21. 8 dan 21 lebih besar 21. Jadi, 8 lebih kecil dari 21. Dan 27 lebih kecil dari 3/4. Kemudian contoh yang keempat, 2/4 titik 4/8. Nah, kita kalikan silang lagi. 2 dikali 8 sama dengan 16. Lalu 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, ini hasilnya sama ya, teman-teman. Jadi 2/4 sama dengan 4/8. Nah, teman-teman, itulah contoh dari membandingkan pecahan. Selanjutnya, untuk tugasnya yaitu yang pertama, tentukan 3 pecahan yang senilai dengan pecahan berikut. Nah, 1/5. Kemudian soal yang kedua, sederhanakan pecahan berikut menjadi pecahan yang paling sederhana. Yang A 10/14 dan yang B 20/35. Kemudian soal yang ketiga, berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan pada 2 pecahan di bawah ini. Yang A 4/36 2/9. Kemudian yang B 8/10 4/5.
Nah, teman-teman, itu adalah tugasnya. Silakan teman-teman kerjakan di buku latihan ya. Nanti setelah selesai, tugasnya difoto, kemudian dikirim via link yang sudah Bu Intan sediakan. Selamat mengerjakan teman-teman. Semoga Allah memberikan kemudahan teman-teman 4 Istanbul dalam mengerjakan tugas. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya teman-teman dalam belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.